Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Lokagana, bertemu lagi di acara Ruang Alumni channel Lokagana TV SMA Negeri 1 Sedayu. Pada sesi kali ini, kita akan menghadirkan alumni-alumni yang masih muda, masih fresh, bisa dikatakan alumni kemarin sore yang akan berbagi pengalaman kepada kita semuanya, terutama pengalaman untuk siswa-siswa di SMA Negeri 1 Sedayu. Langsung saja kita sapa, siapa dia? Halo Mbak. Halo Mbak Dina. Kira-kira ada yang kenal nggak dengan Mbaknya? Kalau belum, langsung saja kita kenalan. Silahkan Mbak memperkenalkan diri, alumni tahun berapa, dan untuk mahasiswa sekarang mahasiswa di mana? Oke, perkenalkan, nama saya Indian Nurbudi Hanindraswari. Saya alumni tahun 2020, sekarang menjadi mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nah, gimana? Ada yang sudah kenal sekarang? Mungkin, oh itu loh kakak kelas saya, oh itu loh adik kelas saya. Nah, langsung saja sebelum berbicara lebih jauh, kira-kira kita flashback dulu di masa sekolah ya. Dulu di SMA Negeri 1 Sedayu ini kelas apa? Dulu kelas IPA 1. IPA 1. Iya. Kemudian ikut organisasi apa? Dulu ikut organisasinya banyak ya, karena dulu pengennya cari temen yang banyak, nggak cuma di kelas IPA 1 doang. Jadi ikut MPK, ikut Dewan Ambalan, ikut Rohis, dulu juga ekstrakurikulernya Hadroh. Oh, ternyata aktif ya, termasuk siswa yang aktif ya ketika itu. Nah, untuk prestasi yang diraih, pernah meraih prestasi apa? Dulu pernah dapat prestasi juara lomba, juara 3 lomba nasyid 1 Kabupaten Bantul. Bersama teman-teman yang lain juga, ada Mbak Anissa Katayana juga. Dan dulu itu awalnya sedikit cerita ya Mbak ya, karena ikut Hadroh juga, terus waktu ada lomba nasyid diajak temen buat ikut bergabung. Dan nggak nyangka juga pas waktu sekecamatan ikut lomba itu ternyata juara 1. Akhirnya lanjut ke tingkat kabupaten dan latihan terus, akhirnya dapat juara 3. Untuk apa yang kira-kira yang membuat Mbak berkesan di sini? Kesan saya sekolah di SMA ini banyak banget momen yang nggak bisa saya lupakan, karena dulu juga aktif organisasi itu, kegiatannya banyak, apalagi Dewan Ambalan ya, karena pramuka biasa dibilang anak kokonat gitu. Terus dulu ikut Pertapa Wiradaya karena jalan jauh itu, sampai rela nggak mandi 3 hari, karena kalau mandi itu antrinya banyak banget, terus dibetah-betahin sampai rumah, dibully satu rumah itu karena wah bau ini, belum mandi berapa hari gitu. Terus ada lagi di Rohis gitu, di Rohis dulu pernah juga jadi MC gitu, karena saya juga suka ikut Hadroh gitu, untuk meningkatkan rasa percaya diri juga, karena suka nyanyi-nyanyi gitu, akhirnya bakatnya dapat tersalurkan. Ya. Terus alasan atau apa yang memotivasi kamu sehingga kamu bisa memilih SMA Negeri 1 Sedayu ini? Apa karena dekat atau ada seseorang yang gimana ya? Ya dulu kenapa di SMA Sedayu, karena ya itu tadi dekat ya, alhamdulillah dekat dari rumah, kurang lebih 1 kilo gitu. Karena dulu SMP-nya juga udah jauh di Gampeng, akhirnya Cari capek suasana, ya. cari suasana baru. Capek, aduh, yang deket aja lah gitu. Terus ternyata di SMA ini juga banyak prestasinya yang pernah diraih, karena dulu mas saya juga sekolah di sini, dia mantan ketua Rohis, dia sering diajak guru-guru buat ke acara event-event juga gitu. Wah kayaknya seru juga, akhirnya ikut
di SMA juga nggak jadi itu pelajar pendiam gitu, jadi pengennya pengen aktif ya, harus gerak harus pokoknya, eksis, iya. seperti itu ya. Gitu. Nah, itu tadi kan sedikit cerita tentang kisah kasih di sekolah. Kira-kira kemarin ada nggak yang membuat apa ya, yang membuat lebih spesial nggak di sini? Ya namanya anak SMA ya gitu, ABG lah ya. Iya, Pasti paling ada lah muda. lirik-lirik sana sini. Siapa tuh? Kakak kelas tuh, adik kelas tuh. Iya bener, pengen itu tadi, pengen narsis sana sini gitu. Dulu banyak sih yang suka sama ini suka sama itu, tapi ya berujung di PHP-in ya karena cinta monyet masihan gitu mah. Iya. Terus sekarang setelah tadi cerita masa-masa SMA yang katanya terlalu indah untuk dilupakan. Aduh. Dan sekarang sudah menjadi seorang mahasiswa di PTN ya. Iya. Nah, menjadi seorang mahasiswa di PTN. Kenapa aku pengen kuliah ya? Punya motivasi apa kamu pengen kuliah? Oh ya, yang pertama karena lulusan SMA gitu ya, kalau mau cari kerja kan juga kerja susah. apa? Iya gitu. Gak punya passion Iya, di situ. Gak dulu, punya keterampilan. Dulu sih sempat ada kepikiran masuk SMK, tapi karena ibu juga nggak ngebolehin gitu, anaknya harus kuliah nantinya, ya jadinya harus mau nggak mau juga harus kuliah gitu. Ya terus sebenarnya aku tuh tipe orangnya sukanya kerja gitu, nggak kebanyakan belajar. Teori. Iya teori itu apalagi bikin pusing kan yang ada gitu, karena kebanyakan teori itu nggak sesuai sama waktu di lapangannya gitu. Jadi aku milih di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, itu suatu politeknik di bidang kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan Yogyakarta. Yang di situ banyak ada diploma, ada sarjana terapan, dan di situ fashionnya itu nanti lulusannya langsung kerja gitu. Jadi nggak emang belajarnya juga nggak kebanyakan teori seperti itu. Terus masuk ke PTN Poltekkes Jogja. Iya. Itu melalui jalur apa kemarin? Aku kemarin alhamdulillah seleksi jalur PMDP atau jalur rapat atau jalur prestasi. Ada berapa jalur di sana? Ada 3 untuk reguler atau jalur uji tes, sama jalur rapat itu tadi, dan jalur mandiri untuk alih jenjang ke sarjana terapan. Nah, itu perbedaannya apa di situ? Proses seleksinya itu. Oh iya, perbedaannya kalau untuk jalur PMDP itu kita menggunakan nilai rapot atau misal ada prestasi yang pernah diraih selama SMA, kemudian tidak menggunakan jalur tes ya. Kalau untuk yang reguler jalur Simama itu jalur tes, nanti calon mahasiswa ini akan dites, tesnya itu ujian mata kuliah, ujian UNAS, ujian nasional. Oh seperti ya, itu. secara tertulis ya, Iya, itu ujiannya. Kayak kita mengerjakan UNAS kayak gitu ya. Iya. Ya, terus persiapan kamu untuk masuk ke sana itu apa? Dulu persiapannya karena udah mantep nih ya, pengen harus nyoba yang rapot karena Menurut alhamdulillah ya udah nilainya cocok nih. Iya, karena ada megang sertifikat juara lomba nasyid ya, juara 3 itu, wah langsung gas aja, langsung daftar buru-buru, langsung lengkapi persyaratannya. Untung online ya itu, karena pandemi juga ya. ya. Iya, itu pandemi. Karena terus pas mau UNAS itu, karena udah pede masuk jalur rapot, gak ada persiapan buat UNAS ya kan, yang penting seadanya aja gitu. Ya udah pede, aku dengan rapotku aku bagus kok nilainya. Iya bener. Terus alhamdulillah keterima. Dulu aku sempat ikut ke jalur SNMPTN. Oh gitu. Nah itu sampai ada salah satu guru yang bilang, karena nggak aku ambil kan SNMPTN-nya, wah man ini kok kudunya diambil aja udah gitu. Terus saya udah pede gitu, nggak apa-apa, tinggal 1 kali pengumuman habis itu. Udah bismillah, saya yakin di situ. Iya harus yakin gitu.
sampai orang tua tuh bilang nyalahin gitu, kok nggak diambil manajemen gitu, padahal emang udah nggak minat di universitas gitu, karena pengennya pengen yang langsung kerja, iya. kita punya output yang langsung kerja begitu ya. Iya benar. Iya, terus habis itu jurusan, kenapa milih jurusan itu, kenapa nggak yang lainnya? Kenapa jurusan kesehatan lingkungan ya, jadi karena di Poltekkes itu ada berapa jurusan sih di sana? 7 kalau nggak salah, itu ada gizi, analis kesehatan, bidan, rekam medik, keperawatan gigi, sama kesehatan lingkungan itu. Kenapa ambil kesehatan lingkungan, nggak kenapa gigi, kenapa nggak yang gizi? Iya, jadi waktu lihat persyaratannya itu kan dilihat dari prodi-prodinya itu, terus karena ada salah satu persyaratan yang nggak bisa aku penuhin, yaitu tinggi badan, karena semuanya itu ada syaratnya tinggi badan minimal perempuan 150. Waduh, ini udah nggak pede juga, ini udah nggak bisa ngambil. Terus yang nggak ada persyaratan tinggi badan cuma kesehatan lingkungan. Terus Gitu. iya. Berarti memang ada persyaratan khusus ya di Poltekkes itu? Iya, karena aku bacanya dari website gitu kan, ya udah mundur duluan sebelum berjuang ini. Terus pemilihan seleksi PMDP itu masukinnya 2 prodi, aku antara gizi sama kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan aku taruh di nomor 1 kan, karena yang Lebih gizi, ke spesifiknya di situ. iya bener. Terus aku pilih kesehatan lingkungan itu karena capek juga sebenarnya kalau ngeliat rumah itu berantakan sebenarnya. Jadi aku tipe orang yang nggak mau itu berantakan di rumah, harus terapi kayak gitu. Iya, karena kalau ngomong doang di rumah itu nggak ada actionnya, sama aja gitu. Iya bener, harus punya ilmunya dulu kan sebenarnya gitu, baru kita bisa ngajarin ke orang, nasehatin ke orang gitu. Setelah saya juga udah kuliah di kesehatan lingkungan, ternyata kesehatan lingkungan itu seru karena ambil diploma kan yang cepet juga gitu lulusnya. Ternyata D3 karena itu ya, 3 tahun. D3, kemudian di kesehatan lingkungan itu kita belajar macam-macam, mulai dari ada sampah, ada air, ada bangunan, nanti ada dasar teknik itu. Ya, yang jelas yang kita hadapi sehari-hari ada dipelajari di situ. Nah, untuk mata kuliah nih, mata kuliah apa yang ada di jurusan Kesling? Di Kesling itu mata kuliahnya banyak ya, karena sistem SKS-nya itu paketan. Jadi yang aku jalani sekarang di semester 4 itu ada sanitasi rumah sakit, ada pengelolaan sampah, ada pengendalian vektor tikus pengganggu itu. Terus ada sanitasi industri atau K3 itu. Terus ada lebih ke pemerintah, lebih ke yang seperti itu ya, lebih ke sekarang udah spesifik ke jurusan mata kuliahnya. Nah, karena kamu termasuk mahasiswa aktif di situ, dengan SMA juga aktif juga. Sekarang apa kira-kira kamu punya di sana, ikut organisasi apa atau kegiatan apa? Ya, jadi karena dari SMA-nya udah banyak ikut organisasi kegiatan, di kuliahnya tetap nggak mau kalah ini ya. Jadi pengen ikut lagi apa kira-kira kemarin ikut biar nggak ngeboti kuliah juga yang harus sama gitu ya. Ada kuliah sama nanti kegiatan UKM, aku ikut UKM paduan suara dan kebetulan alhamdulillah sekarang jadi ketua di Padus. Dengan kuliah kamu sekarang, jurusan yang kamu ambil, kira-kira prospek kedepannya apa dengan mata kuliah dan praktikumnya? Ya, jadi prospek kedepannya banyak dosen yang bilang juga kalau lulusan Kesling itu serba bisa semuanya. Jadi mulai dari ngukur bangunan rumah, nanti bisa bikin rumah sendiri gitu. Terus nanti pada lingkungan misal persampahan gitu, nanti mengolah limbah sampah itu yang baik yang mana gitu. Lalu seperti apa prosesnya? Iya, terus lulusan Kesling juga nanti bisa bekerja di rumah sakit gitu, karena lingkup rumah sakit itu luas, jadi ada limbah, ada limbah medis terutama. Iya, limbah medis itu yang mungkin banyak orang tuh nggak tahu kok kenapa harus dipilah, kenapa harus dibungkus warna ungu, warna kuning seperti itu. Jadi banyak sekali orang lain tuh nggak paham. Iya, nggak paham. Karena memang itu harus ada ilmunya tersendiri. Iya, benar.
Untuk praktek sekarang udah melakukan praktek belum? Udah karena saya semester 4, jadi semester 1 2 udah 2 tahun, hampir 2 tahun praktikum. Itu yang paling saya berkesan itu karena keseling itu banyak perempuannya ya kan, terus ternyata praktikumnya ada yang bikin adukan semen, terus bikin jamban juga, terus ada pembersihan ventilasi gitu, ruangan pada rumah sakit seperti itu. Nah untuk jurusan kamu nih, kira-kira sepenting apakah ilmu yang nanti akan dipelajari ke depannya? Maksudnya gini, ketika nanti di lingkungan saya harus seperti apa, atau membuat lingkungan yang seperti apa, kayak gitu. Ya, jadi kesehatan lingkungan ini penting ya, nanti bisa melakukan penyuluhan kepada masyarakat, gitu, menghimbau pada masyarakat, mengajak untuk berperilaku hidup sehat, karena tidak semua banyak sekarang masyarakat itu abai sama lingkungan gitu. Misal ada sampah di jalan gitu, dia nggak mau ngambil, iya, kadang malah buang di kali, di sungai gitu, yang bikin nanti sungai itu tercemar. Nanti kalau sungainya dibuat nyuci atau dimasak gitu kan bisa menimbulkan penyakit gitu. Jadi kalau masyarakat itu berperilakunya kotor, tidak sehat, nantinya juga akan balik lagi ke masyarakat itu sendiri, kan nanti bisa berdampak sakit, mungkin nanti timbul kematian. Kesehatannya, ya, lebih benar. Ke kesehatannya. Ya. Nah, setelah selama ini berapa ya? 4 semester ya? Iya, udah 4 semester di situ. Kira-kira pernah nggak kamu berpikir, aku pengen nih nanti di lingkunganku mau seperti ini, aku pengen nih nanti jadi orang yang seperti ini di lingkungan yang kayak gitu, memberikan contoh? Ya, sebenarnya pengen punya, karena ibu juga ikut posyandu di rumah gitu, sekalian pengen memberikan sosialisasi. Sebelumnya kita lakukan observasi dulu bagaimana ibu dan balita itu menjaga kebersihan, misal anaknya kok bisa sampai diare itu gimana, lalu mungkin ada gizi anaknya juga. Sebenarnya perilaku hidup sehat masyarakat itu tidak cuma pada lingkungan, maksudnya pada pola makannya dijaga, mungkin pencucian piringnya, lebih ke kebersihan, iya, lebih ke kebersihannya. Nah, untuk harapannya ke depan nih, harapan kamu ke depan seperti apa? Harapan ke depannya, karena Indonesia ini termasuk kesehatannya itu masih kurang, masih abai. Kepedulian masyarakatnya masih minim ya. Iya, apalagi di tempat-tempat terpencil gitu. Yang masih serba keterbatasan. Iya benar, apalagi pengetahuan itu sendiri dari masyarakatnya masih kurang. Saya ingin nantinya punya berperan aktif di situ. Iya, berperan aktif, bisa mengajak pada masyarakat buat ayo hidup sehat, buat mengurangi angka kesakitan di Indonesia dan kematian juga. Iya benar. Kalau nanti lulus saya juga pengen ikut jadi tenaga kesehatan, gak aja di Jawa, bisa di luar Jawa, mungkin di tempat-tempat terpencil. Nah itu tantangan buat saya sendiri setelah nanti lulus. Semoga kalau ada kesempatan juga bisa pergi ke luar Jawa buat mengabdi pada negara. Amin, semoga impiannya terwujud nantinya. Amin. Nah, buat siswa-siswi SMA Negeri 1 Sedayu, ini adalah salah satu gambaran untuk memotivasi kalian. Nggak harus apa ya, kita kuliah ya nggak harus kedokteran atau ini itu yang kira-kira dianya high juga, tapi ya syukur kalau memang bisa memberikan contoh buat teman-teman yang lainnya, punya motivasi yang lebih tinggi. Hal yang seperti ini dari lingkungan bisa kita menjadikan motivasi, biar lo lingkunganku sehat, biar lo lingkunganku yang bersih, kayak gitu. Terus saran dan kesan pesan untuk alumni sama adik-adik ini apa nih? Yang biar buat memotivasi teman-teman, ya, adik kelasnya.
Jadi bagi teman-teman semua yang masih duduk di bangku SMA kelas 10 mungkin atau kelas 11, persiapkan baik-baik ya. Jadi kalau mau ikut ke kampus Poltekkes, mendaftar mau sekolah di situ, bisa dipersiapkan mulai dari sekarang, bisa dari nilai rapotnya, misal harus belajar rajin-rajin gitu, biar nanti nilainya bisa mencapai memenuhi kriteria untuk masuk di Poltekkes. Kalau untuk teman-teman yang kelas 12 masih bisa nanti pakai jalur rapot juga, atau enggak yang punya prestasi nih, juara lomba-lomba gitu, bisa ikut jalur PMDP atau nanti jalur tes lewat Simama. Terus buat teman-teman yang mungkin nggak pede kalau nilai rapotnya mungkin masih jauh di bawah, jangan patah semangat, tetap harus terus berusaha. Masih ada kesempatan ya. Masih ada jalur-jalur lain buat masuk ke Poltekkes atau universitas lainnya gitu. Nggak sulit kalau kita mau berusaha gitu ya. Kalau usaha tanpa doa harus diimbangi dengan usaha dan doa. Kalau usaha tanpa doa itu adalah sombong, kalau doa tanpa usaha itu tiada artinya juga, sama aja. Nah, gimana sahabat Lokagana? Menarik kan perbincangan kita hari ini? Dan ternyata kita sudah di penghujung acara untuk ruang alumni kali ini. Terima kasih Mbak Dia sudah menyempatkan waktu dan mau bergabung di acara ruang alumni SMA Negeri 1 Sedayu ini, dan banyak sekali informasi yang memberikan gambaran untuk saya dan teman-teman sahabat Lokagana nih. Nah, terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami. Banyak yang kami bisa ambil dari situ, dari kisah perjalanannya semasa SMA dan juga ketika kuliah ini. Saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya memandu acara. Tetapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel YouTube Lokagana TV, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.